Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di analisa technical smart money concept. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Saya mau seri analisa di XAU USD untuk weekly ya, untuk minggu depan. Jadi mulai tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei ya. Jadi minggu terakhir di bulan Mei ini ya. Oke, kita mulai dari time frame weekly dulu. Nah, di sini kita lihat ya, untuk candle weekly-nya ada bearish engulfing, artinya ini open di atas weeknya ini, di atas di atas dari close minggu kemarin, dan close-nya di bawah dari close open dari minggu kemarin ya. Tapi ini belum, sebentar, harganya ini low-nya yang minggu kemarin 33210, 33205. Jadi weeknya low-nya di minggu ini masih belum, sebentar, low-nya 25, low-nya 32. Oh ya, di bawahnya minggu sebelumnya semuanya ini. Jadi kenceng nih sellernya. Untuk minggu kemarin bearish engulfing, lalu kita turun time frame di time frame daily ya. Di time frame daily ini kan inducement daily ini kemarin kan sebelumnya sebagai high valid nggak bisa break close body ya, cuma wick. Jadi ini adalah liquidity sweep. Artinya ini di sini masih di extend ya, high-nya di high validnya di sini di week sebelumnya. All time high-nya ini ada all time high baru di hari Senin, open dari minggu kemarin. Cuman ini problemnya dia nggak close body candle ya, cuma wick aja. Jadi hanya di sini, artinya ini menjadi higher high aja, bukan menjadi break of structure. Bentar. Ini higher high. Oke, higher high, kita pindahin high-nya ke sini. Ini menjadi liquidity, sebentar. Buy side liquidity-nya di situ. Tapi secara daily sebenarnya ini tuh masih bullish ya kalau kita lihat. Karena apa? Low yang di sini, low ini belum di break. Seandainya nanti ada candle nge-break ke sini, body candle full kayak gini, ini jadi change of character. Enggak dong, ini kan bukan bos. Sebentar, ini jadi nggak, belum, ini belum jadi bos kok, belum jadi change of character. Masih bullish ya, masih bullish. Jadi ini ada order block daily, ini high probability juga nih. Nah, untuk daily gimana ya? Artinya ada skenario ini akan naik dulu ke sini. Ini juga ada order block daily, bisa sweep ke atas, bisa membuat
all time high baru. Sebentar ya, ada azan, kita stop dulu ya. Nanti kita lanjutkan videonya. Ini skenario yang pertama. Kemudian untuk skenario yang berikutnya, ini kan order block daily. Order block daily ini juga bisa menjadi penahan ini. Misalkan ini naik, dia juga bisa turun. Lalu skenario berikutnya, ini kan kemungkinan naik tapi lanjut ke bawah. Ada 3 skenario. Jadi yang skenario pertama itu akan melanjutkan kenaikan sampai bikin all time high baru. Untuk skenario kedua, naik sampai order block, ketahan ini, dia juga turun. Untuk skenario ketiga, ini kan order block daily juga nih, ada demand juga. Nanti naik sampai batas, atau kalau misalkan kita tarik Vibo ya, Vibo ini candle yang hari terakhir, hari Jumat kemarin, ada kemungkinan koreksi di sini sampai di setengahnya itu kan sekitar 2354. Kalau misalkan di golden ratio ya di area 2366 sampai 2361. Oke, saya hapus dulu ya, saya bersihkan biar lebih enak ngelihatnya. Oke. Kemudian kita turun time frame di time frame 4 jam. Nah, minggu kemarin tuh banyak ini ya, banyak kejadian peristiwa yang lumayan ini juga sih, membuat saya jadi trading lumayan inilah, agak bisa bilang lucu, menyedihkan juga iya. Stop. Jadi di sini kan kita di 1 jam ini membacanya sebagai break of structure di 1 jam. Di 1 jam ini break of structure. Ini juga break of structure di 1 jam ya, tapi ya. Nah, ini saya turunkanlah gampang biar lebih enak. Nah, di sini kan karena ini biasnya masih bullish ya, ini kita baca sebagai demand. Ini juga demand ketembus semua. Ini juga unmitigated shadow ketembus semua. Tapi sebenarnya di sini kemarin saya ngebuy itu lumayan dapat 100 pip lebih. Sebentar. Ya, di sini nih. Di sini tuh saya membacanya sampai sini. Dan ada Vibo Musang juga 130 pips. Ya, tapi stop lossnya itu stop loss kebanyakan rata-rata sih di break even point atau di BEP atau plus dikit lah. Jadi enggak rugi dalam arti sampai menghabiskan modal tuh, enggak juga. Karena kan saya pakai apa, money management lah. Kita sebisanya 1% itu yang kita harus disiplin untuk setiap open posisi. Nah, di 4 jam balik lagi ya. Di 4 jam ini belum, ini bukan bos. Ini di sini 4 jam itu ini sebagai inducement, sebagai pullback. Struktur 4 jamnya di mana? Di sini. Ini nah, ini sekitar harganya, nah sekitar 213. Biasanya kalau agak besar begini, misalkan kita mau entry, itu saya ambil order block ini separohnya, jadi di sekitar di sini 2312an. Itu untuk entry ya. Untuk SL ya di sini aja, nggak usah terlalu jauh kalau misalkan kita mau nge-buy.
Nah, di time frame yang lebih kecil di M15 saya melihat ada perubahan market structure. Jadi terakhir di sini ini pullback gak diambil, pullback, pullback ini. Nah, ini pullback diambil. Ini kan pullback nih, low, high. Nah, ini bikin low baru diambil, ini pullback. Artinya di situ ada inducement. Kok ini sini ring. Nah, dengan adanya inducement, maka di sini low-nya udah valid ya, dan di break body dan menjadi break of structure. Ini struktur yang paling dekat, yang paling baru. Nah, kenapa di M15 ini saya bisa ada kemungkinan high yang ini belum terjadi, anggaplah. Ada kemungkinan di sini itu high-nya bakal diambil karena nggak ada pullback dalam struktur yang sampai sini itu belum terjadi pullback. Saya mau ngobain di sini juga ragu-ragu. Udahlah, nunggu konfirmasi aja gitu. Nunggu konfirmasi biar benar-benar real cok atau change of character gitu. Untuk mengambil arah buy. Nah, di sini saya menandai di sini sebagai order block nih di sini nih. Di sini demand order block tuh di sini. Aduh, azan lagi nih sebanyak masjid. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada demand dan order block. Ini pullback diambil. Ini menjadi inducement. Nah, tapi di sini menjadi inducement. Ini juga bos. Ya, di internal structure-nya dia bikin change of character lagi. Nah, ya kita tunggu aja di hari Senin, kita tunggu reaksinya di sini sampai di level-level ini apakah ada lagi struktur pembalikan arah lagi. Misalkan di sini kan cok terakhir di sini. Kemudian ini lower low. Ini belum ambil pullback. Nah, ini kalau misalkan bikin boss terus dibalas menjadi cok lagi, ya kita bisa ambil keputusan untuk buy. Atau di sini deh, kalau misalkan mau ngambil skenario ini sebagai setup gitu ya, bisa aja ya. Tentunya harus diperhatikan itu stop lossnya harus paling enggak di sini atau di sini deh, mepet biar enggak terlalu banyak, karena ini lumayan juga loh. 30 pips ini misalkan mau 63 pip lah, ya nggak apa-apa lah. Kalau emang mau targetnya sampai mana, targetnya ya ini high di sini nih. Kalau misalkan mau ngebuy ya sebagai bahasa liquidity-nya, kemungkinan seperti itu. Nah, kemarin saya juga ada setup yang nggak saya push sinyalnya, tapi saya bikin di pop from saya. Ini kan unmitigated shadow. Nah, saya entry itu di sini dan TP itu sekitar sini kalau nggak salah, di sini. Nah, ini ada di Telegram saya push. Nah, ini dia. Di platform saya lupa cancel jadi lucu banget ya. Di platform saya lupa cancel, di akun real saya
karena high risk ada news kan, udahlah saya cancel aja daripada kena sweep kan. Ternyata entry jebret 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 jebret, saya di Trader Family running nih, running lalu ini floating 1700. Ini platform ya, bukan real akun. Coba real akun ya udah kenyang kita. Platform saya, jadi saya ikut challenge di Funded Text sama kompetisi. Nah, jebret jebret ya 108,6 pips. Aduh, lumayan dah. Ya udahlah, belum rezeki, nggak apa-apa. Rezekinya rezeki pips di platform, nambah-nambah equity profilnya. Oke, balik lagi ke chart ya. Jadi lucunya apa ya? Kalau eh kita udah belajar secara materi, secara analisa teknikal, yang sangat berpengaruh itu sebenarnya psikologis ya, antara kita itu eh, apa ya, takut atau kita terlalu greedy. Nah, itu tuh yang kadang-kadang mempengaruhi pola trading kita, dan itu sulit banget untuk membunuh itu. Ya mau gimana pun ya alhamdulillah sebenarnya sih saya sudah lumayan cukup cukup nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu awal-awal itu udah setiap saat tuh lihat charting aja. Ini sebenarnya udah lumayan nggak terlalu mikirin mau SL mau TP juga nggak apa-apa, tapi karena ini khawatir, ya udahlah nunggu konfirmasi, karena ini kan saya ngebacanya kan ada signal buy, makanya sellnya ini saya anggap counter trend gitu loh, jadi saya nggak entry gitu. Nah, oh ya, saya mau ngingetin teman-teman viewer saya, di subscriber saya di channel analisa ini. Di video sebelumnya saya kan di minggu kemarin saya mohon maaf ya nggak terlalu banyak post video, cuma dua kalau nggak salah. Sebenarnya saya sih pengennya itu konsisten sehari satu, jadi nyambung dailynya. Tapi karena saya kan kemarin saya cerita buka kelas untuk yang edukasi ya, bukan kelas sih sebenarnya. Kalau kelas kan banyak orang saya kumpulin, terus saya bikin kayak webinar gitu. Tapi enggak, itu saya memang private, satu orang. Nah, itu ada beberapa temen yang sudah join, dan itu kan yang saya bilang kemarin, saya pengennya kan awal di Juni, ternyata ya udahlah ada waktu, saya chatting bisa untuk masuk di segera, ya udah saya langsung gas aja gitu, asal ada waktu. Jadi sambil private terus ada tradingan juga, saya bikin setup. Itu udah mulai berjalan ya bagi teman-teman yang mau join, untuk mentorship sebenarnya jatuhnya, bukan kelas yang dalam arti banyak orang. Jadi kita bisa bicara itu secara person to person. Jadi misalkan ada keluhan atau kendala, kita sharing lah, bukan saya gimana. Saya hanya berusaha untuk apa ya, menularkan apa yang saya bisa, apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami dari mentor-mentor saya sebelumnya, dari sisi smart money concept ya, market structure, liquidity, kemudian exit entry-nya, kemudian bagaimana saya menentukan ini sebagai break of structure, bagaimana saya menentukan ini sebagai change of character. Itu kalau kalau hanya kan banyak ya di YouTube itu, ini bos. Ya saya sih nggak nyalahin, cuman di sini kan teman-teman harus nggak terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ini kan harusnya kan gampang, ini kan bos, ini juga bos. Tapi di real chatnya kan nggak kayak gini, ada internal structure-nya. Ini kan Elliott wave-nya itu kan impulsif korektif. Nah, di situ akan saya share secara pribadi, jadi one on one itu satu persatu. Makanya saya nggak terlalu bisa handle banyak orang ya, karena saya membuka peluang untuk private ini ya, nggak banyak orang gitu loh, nggak saya kumpulin dalam kelas kita bicara banyak. Sebenarnya lebih efektif gitu sih, cuman nggak tahu saya kok pengennya begitu. Jadi sambil mempertajam ingatan, sambil ya kita sharing kan, terutama kan teman-teman trader ini sebenarnya basicnya udah pada bisa analisa, cuman mungkin lebih pengen ngobrol karena jarang ya. Terus terang saya juga
beberapa mentor nggak mau, karena apa, mereka udah sibuk punya tradingan sendiri, terus sudah running, mereka nggak mau kayak begitu. Paling ya kalau misalkan share share materi edukasi free itu ya ya udah mau dikonsumsi masing-masing. Jadi pemahamannya ini tergantung daya tangkap kita masing-masing, bagaimana kita belajarnya gitu. Kalau di one on one ini saya rasa ya mudah-mudahan sih ngebantu. Kalau memang ini bisa bermanfaat ya silahkan kalian teman-teman juga bisa join di, nanti saya kasih link untuk tanya-tanya dulu nggak apa-apa di Telegram, nanti langsung saya bisa jawab, adminnya saya. Nah cuman saya juga kebutuhan teman-teman ini saya pengen tahu apakah karena kadang kesibukan orang itu kan beda-beda, meluangkan waktu untuk belajar, untuk mentorship juga kadang-kadang juga sulit gitu kalau sambil bekerja punya kesibukan lain. Mereka maunya signal yang udah jadi aja gitu, jadi mereka tinggal entry. Nah sebenarnya saya itu agak-agak bukan beban dalam arti nggak mau ya, jadi saya tahu mereka itu bisa analisa sendiri. Beberapa kan kebetulan sebelumnya saya juga udah buka VIP juga, itu mereka tuh sebenarnya udah bisa analisa, cuman karena mungkin sibuk apa apa mereka ada setup, saya mereka akan ulang sendiri. Saya sebenarnya lebih suka seperti itu, ada basic saya kasih insight ya mereka akan beda lagi, karena melihat itunya kan apa melihat masing-masing mata itu kan kadang beda. Nah itu saya lebih nggak terlalu terbebani, cuman nggak apa-apa. Coba komen ya bagaimana, atau apakah signal juga manfaat ya. Artinya signal itu bisa berupa ya entry sekian, buy, sell, SL sekian, TP sekian, atau nanti outlook lah. Itu bagaimana kebutuhan teman-teman, saya coba lah komen, like, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman ya. Yang udah subscribe, yang udah like, terima kasih banyak ya atas supportnya, itu akan menambah semangat saya, dan doakan mudah-mudahan saya tetap sehat, mudah-mudahan saya bisa konsisten berupaya untuk analisa, weekly analisa, kemudian daily analisa. Itu konsistensi itu masih apa nggak gampang loh. Terus kemudian materi yang ini kan saya juga ya untuk sekedar untuk analisa harian, mungkin sebenarnya konsepnya nggak terlalu harus kita tulis sebagai content creator tuh nggak. Yang penting kita membaca analisa ini arah harganya seperti apa, udah gitu aja. Oke, next. Nah ini akan saya ya, kalau mau yang tertarik silahkan. Nah next bagaimana di minggu besok ya kita akan lihat. Saya sih pengennya ini ngebay dulu paling dah ya sampai sini, karena kan ini koreksi ya, koreksi. Ini mungkin ini sebenarnya naiknya itu untuk koreksi ya, sampai mana ya, nggak mungkin sampai sini bisa, mungkin cuma sampai sini terus langsung turun lagi ngebreak low-nya yang karena kan tadi ditandain di bawah juga ada ini kan, order block daily di H4 juga. Ini tuh sebagai fresh order block. Jadi kalau misalkan mau naik pun ya ambil posisi buy-nya ya yang masuk akal, jangan langsung ambil yang atas sampai sini gitu ya, terlalu nanti belum nyampe sini udah kena SL atau PEP. Di sini aja arahnya, pengennya saya belinya buy-nya itu di sini untuk emas. Tapi ini di M15 karena ada setup ya saya akan entry di area itu. Tapi ya kita lihat reaksinya di apa konfirmasi entry itu, reaksinya di order block yang kita tandain itu nanti bagaimana, apakah ada rejection. Kalau nggak ada ya bablas ya, hati-hati gitu loh, jangan dilawan. Kalau udah kenceng begini turunnya ya, kalau dilawan ya, kalau misalkan lawannya dengan apa ya lot yang sudah kita hitung, SL-nya kita udah kita hitung, ya nggak apa-apa. Artinya kan kita tidak sampai membuat habis modal, membuat habis balance kita gitu. Sampai balen lagi, balen mah balikan. Nah probability ini adalah apa ya, membantu kita untuk memperbesar
kemungkinan kita bisa memperoleh profit gitu. Jadi silahkan kalau memang analisa saya ini bisa membantu insight buat teman-teman, nggak apa-apa. Tapi jangan serta merta dijadikan sebuah sinyal ya. Nanti kalau salah, kecewa ya saya mohon maaf lah gitu, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah itu kuncinya, saya tuh nggak mau sinyal yang pure kayak gitu tuh, nggak mau kayak gitu, kena mental kan kadang orang. Mendingan ya udahlah kita belajar sampai bisa materi sendiri. Jadi kalau misalkan salah ya, ya salahnya analisa kita sendiri. Kita harus akui stop loss itu adalah bentuk kerendahan hati kita sebagai trader, bahwasanya analisa kita itu salah gitu. Jangan terus kena stop loss, kita ngebuy lagi, stop loss lagi, kita ngebuy lagi. Itu namanya apa ya, ngaco, ngawur gitu. Nggak dianalisa dulu, entry asal entry nggak dianalisa, itu ya janganlah, tolong dirubah seperti itu. Saya juga dulu jadi seperti itu kan, kita pasti ngalamin fase-fase begitu tuh semua. Untuk menjadi trader yang memang benar-benar kita mandiri dan trader yang berusaha untuk mencapai profit yang bagus, profit win rate-nya juga tinggi, yaitu memang butuh proses, nggak dalam semalam, sedikit demi sedikit. Yang penting kita ada niat untuk belajar, yang penting kita ada keseriusan, kita kosongkan pikiran, kosongkan waktu, luangkan untuk belajar benar-benar. Nanti bener kalau udah nemuin kuncinya ya enak kok. Artinya enak itu apa? Itu bukan kok pasti profit terus, enggak juga. Maksudnya kita secara mentality juga akan bagus gitu loh. Jadi misalkan kena stop loss pun ya udah nggak apa-apa. TP ya alhamdulillah gitu. Ya pahlawan SL tuh kadang juga bikin kesel sih. Orang semalam aja saya nggak jadi entry itu aja, gimana ya rasanya ya, gini amat gitu. Butuh healing. Tapi ya udahlah. Oke, untuk teman-teman boleh komen di bawah request tentang apa yang mungkin kita bahas ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya analisa ini bermanfaat ke depannya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman, saya mohon maaf banget ya. Terima kasih atas supportnya dan waktu yang diberikan, and see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.